وقل رب زدني علما. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء. واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن خير الكلام كلام الله عز وجل وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أيها الإخوة الكرام, alhamdulillah kita senantiasa memuji Allah Azza wa Jalla atas limpahan rahmat dan karunia yang Allah Azza wa Jalla berikan kepada kita, sehingga pada malam hari ini, malam yang ke-9 dari bulan Syawal tahun 1445 Hijriyah, Allah Jalla wa'ala memberi kemudahan kepada kita untuk kembali melanjutkan kajian kita dari pembahasan kitab Usulud Da'watis Salafiyah, prinsip-prinsip dakwah salafiyah, karya Fadilatul Syekh Abdul Salam Ibn Barjis Al-Abdul Karim rahmatullahi ta'ala alaih. Dan kita masih melanjutkan pembahasan yang disebutkan pada prinsip yang terakhir dari 10 prinsip dari prinsip-prinsip ad-da'watus salafiyah yang disebutkan oleh beliau, yaitu kewajiban seorang Muslim, seorang yang berjalan di atas sunnah, seorang yang berjalan di atas al-manhajus salafi, untuk iltizam, komitmen kepada kitabullah dan kepada sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam pada setiap kondisi dan keadaan, dalam kondisi apapun, dimanapun dia berada. Seorang ahlus sunnah wajib berpegang kepada kitabullah dan kepada sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Apakah dia terhadap pribadinya, permasalahan-permasalahan yang dia hadapi, atau dia bersama dengan keluarganya, atau dia bersama dengan tetangganya, masyarakatnya, teman-temannya, bersama dengan kaum muslimin secara umum, atau bahkan bersama dengan non-muslim. Dalam setiap muamalahnya dia senantiasa menjadikan
Al-Quranul Karim dan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagai barometer di dalam mengucapkan sesuatu atau mengamalkan sesuatu. Lalu kemudian di sini beliau mengatakan, wa mimma yanbaghi an yu'lam, dan termasuk di antara perkara yang wajib untuk diketahui, anna adama tahkimil kitab was sunnati fi kulli syu'uni wal ahwal, bahwa tidak komitmennya seseorang di dalam berhukum dengan kitabullah dan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam pada setiap kondisi dan keadaannya, yanjumu anhu minal adrari wal mafasidi asy-syai'ul katsir, hal itu akan menimbulkan kemudaratan dan kerusakan dalam jumlah yang besar. Ketika kaum muslimin mereka tidak lagi menjadikan kitabullah dan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagai hukum di tengah-tengah mereka dalam menyelesaikan setiap problem, setiap perselisihan yang terjadi di antara mereka, maka ini akan menimbulkan kemudaratan, menimbulkan kerusakan. Sebab tidaklah kitabullah dan sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam dijadikan sebagai pedoman, melainkan itu akan membawa kepada kemaslahatan seorang hamba, baik terhadap dirinya pribadi, demikian pula dalam kehidupan masyarakat secara umum. Wa qad 'addada al-Imam Ibn al-Qayyim rahimahullah ba'd hadhihi al-mafasid wa ba'd hadhihi al-athar al-mudammirah. Dan Al-Imam Ibn al-Qayyim rahimahullah ta'ala, beliau telah menyebutkan beberapa dari kerusakan-kerusakan ini, dari pengaruh-pengaruh yang dapat menimbulkan kehancuran dalam kehidupan kaum muslimin apabila mereka meninggalkan kitabullah dan as-sunnah. Fa-ahsanah, maka Ibn al-Qayyim telah baik di dalam memaparkan permasalahan ini. Ahsanallahu ilaihi, semoga Allah azza wa jalla senantiasa berbuat baik kepadanya. Idh yaqulu fi kitabih al-fawaid, di mana Ibnul Qayyim rahimahullah beliau mengatakan di dalam kitabnya yang berjudul Al-Fawaid, kata beliau, lamma a'rada an-nasu an tahkimil kitab was sunnati wal muhakamati ilaihima, tatkala manusia berpaling dari berhukum dengan kitabullah dan as-sunnah, dan mereka berpaling dari menjadikan Al-Quran dan as-sunnah sebagai pencetus hukum dalam perselisihan yang terjadi di antara mereka. Wa'taqadu adam al-iktifa'i bihima, lalu kemudian mereka meyakini bahwa seseorang tidak merasa cukup dengan kitabullah dan as-sunnah, harus ada petunjuk yang lain, harus ada pembimbing dari selain Al-Quran dan As-Sunnah. Tidak merasa cukup untuk menjadikan Al-Quran dan Sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagai pedomannya, sebagai pembimbingnya, ingin mencari alternatif yang lain, apakah dengan akalnya atau dengan perasaannya atau dengan ilmu kalam, ilmu filsafat, atau dengan pandangan-pandangan yang lainnya. Wa adalu ila al-ara wal qiyas wal istihsan wa aqwali syuyukh, lalu mereka berpaling menuju kepada logika-logika, pandangan-pandangan manusia dan analogi-analogi, qiyas wal istihsan, dan menganggap baik satu pandangan, satu amalan yang tidak dibangun di atas kitabullah dan as-sunnah, dan lebih condong pula kepada perkataan para syekh, perkataan seorang alim, perkataan seorang syekh, perkataan seorang ustaz, seorang kiai, atau apa saja namanya. Lalu dia meninggalkan kitabullah dan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam.
sehingga muncul pemahaman-pemahaman yang baru akibat dari berpalingnya mereka dari kitabullah dan as-sunnah. Lebih mengedepankan logika, lebih mengedepankan analogi, istihsan, menganggap baik satu amalan yang tidak dibangun di atas kitabullah dan as-sunnah. Telah diriwayatkan dari Abdullah bin Umar radhiyallahu ta'ala anhuma, beliau mengatakan, kullu bid'atin dhalalah wa in ra'aha an-nasu hasanah. Setiap bid'ah itu sesat dalam urusan agama ini, meskipun manusia menganggapnya itu bid'ah hasanah, meskipun manusia menganggapnya itu baik. Kata Imam Asy-Syafi'i rahimahullah, man istahsana faqad syara'. Barang siapa yang menganggap baik pandangannya, logikanya yang tidak dibangun di atas kitab Allah dan as-sunnah, maka sungguh dia telah membuat syariat yang baru. Ini diucapkan oleh Imam Asy-Syafi'i rahimahullah ta'ala. Atau lebih mengedepankan perkataan para masyayikh, para syekh, para alim di atas kitab Allah dan as-sunnah. Seorang alim dari kalangan para ulama, mereka adalah membimbing umat ini kepada Alkitab dan As-Sunnah, berupaya untuk memahamkan umat ini terhadap Kitabullah dan As-Sunnah. Bukan syekh tersebut dianggap bahwa setiap apa yang dia ucapkan itu adalah kebenaran. Seakan-akan ucapan seorang syekh sama seperti sabda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Nah, ini sudah melenceng dari al-haq. Kita dianjurkan untuk bertanya kepada ulama. Kita dianjurkan untuk meminta bimbingan para ulama. Namun bukan berarti kita menjadikan perkataan seorang alim seperti sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam yang seakan-akan itu adalah merupakan wahyu yang tidak lagi bisa menerima i'tirad, kritikan, tidak bisa. Oleh karena itu kata Al-Imam Malik rahimahullahu ta'ala, sambil beliau mengisyaratkan kekuburan Nabi sallallahu alaihi wasallam, kullu kalamin yu'khadhu wa yurad illa kalam sahibi hadzal qabr. Setiap ucapan bisa diterima dan bisa ditolak, kecuali ucapan pemilik kuburan ini, yaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dalam satu permasalahan, ketika ada satu permasalahan disampaikan kepada Asy-Syaikh Abdul Aziz Ibn Baz rahimahullah ta'ala, lalu kemudian Asy-Syaikh bin Baz menjelaskan sesuai dalil apa yang beliau ketahui dari dalil dari sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian orang ini mengatakan kepada Syekh, Syekh, tapi Al-Imam Ahmad mengatakan demikian dan demikian. Syekh bin Baz menyampaikan hadis, menyampaikan dalil, menyampaikan sunnah. Lalu si penanya ini mengatakan Imam Ahmad berkata demikian. Apa kata Syekh bin Baz? Al-Imam Ahmad Nabi? Apakah Imam Ahmad seorang Nabi? Dia Nabi yang harus diterima ucapannya? Subhanallah. Ini tarbiyah, ma'asyiral ikhwah rahimakumullah. Pendidikan dari para ulama, bahwa ulama us-sunnah mereka tidak pernah mengajarkan kepada kaum muslimin untuk fanatik terhadap setiap ucapan mereka. Namun mereka menjadikannya sebagai para pembimbing yang mengarahkan umat ini kepada kitab Allah dan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Namun tidak setiap alim melainkan dia terjatuh ke dalam kekeliruan. Tidaklah setiap alim sebagaimana yang disebutkan oleh Ibnul Qayyim rahimahullah ta'ala, melainkan dia memiliki zallah, dia memiliki ketergelinciran, ada kekeliruan. Nah, dalam posisi seperti ini, ma'asyiral ikhwah rahimakumullah,
Seorang muslim, seorang sunni salafi wajib mengagungkan kitabullah dan sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam di atas ucapan siapapun. Di atas ucapan siapapun. Jangan seperti apa yang menjadi sikap sebahagian, pokoknya kata kiai. Kalau kiai sudah mengatakan demikian, sudah, ya, kita yang manut aja, kata, kita ikut aja, sudah. Apa kata kiai, sudah. Ya. Jadi apapun yang disampaikan oleh kiai itu, bayangkan kalau sampai kiai itu sesat, mengajarkan kesesatan, mengajarkan bid'ah, sementara para atba', para pengikutnya memiliki prinsip seperti ini. Apa kata kiai maka kita ikut saja. Apa bedanya mereka dengan kaum Nasara yang mengkultuskan para pendeta mereka? Apa kata pendeta maka itulah yang benar. Maka ini kesesatan, ma'asyarul ikhwah rahimakumullah. Nah, kata Ibnul Qayyim rahimahullah, ketika manusia mereka berpaling dari kitabullah dan as-sunnah, lalu kemudian mereka tidak merasa cukup dengan keduanya, lalu mereka pun mencari alternatif yang lain dari logika, dari qiyas, analogi, dari ucapan-ucapan para syekh. Arada lahum min dzalika fasadun fi fitarihim, maka ini akan menimbulkan kerusakan dalam fitrah-fitrah mereka. Fitrah manusia ini siap untuk menerima kebenaran yang datang dari kitabullah dan sunnah, namun disebabkan karena munculnya pemahaman-pemahaman dan kaidah-kaidah yang dibuat oleh manusia yang jauh dari kitabullah dan as-sunnah, maka ini yang menjadi sebab rusaknya fitrah manusia itu. Wa dhulmatun fi qulubihim, dan menyebabkan kegelapan di dalam hati mereka. Wa kadarun fi afhamihim, dan menyebabkan kekotoran di dalam pemahaman-pemahaman mereka, tidak lagi jernih dalam berfikir. Wa mahqun fi uqulihim, dan menyebabkan hilangnya akal-akal mereka di dalam menimbang antara yang hak dan yang batil. Wa ammathum hadhihi al-umur, dan akhirnya perkara-perkara ini mendominasi mereka, menguasai mereka. Wa ghalabat alaihim, dan menjadi sesuatu yang mengalahkan kitabullah dan as-sunnah, dan menjadi sesuatu yang mendominasi pemahaman-pemahaman mereka. Lebih mengedepankan akal, lebih mengedepankan perasaan, lebih mengedepankan istihsan, menganggap baik sesuai dengan pandangannya, lebih mengedepankan perkataan para syekh daripada kitabullah dan as-sunnah. Hatta rubbiya fiha as-saghir, sehingga anak kecil mereka terdidik menjadi dewasa dalam keadaan mereka berjalan di atas pemahaman yang sesat ini. Wa harama 'alaiha al-kabir, dan orang-orang tua mereka menjadi pikun di atas prinsip-prinsip yang rusak ini, sebagaimana yang disebutkan oleh Ibnul Qayyim rahimahullah dalam pembahasan usulul iman yang telah kita terangkan. Akhirnya karena masyarakat, manusia, kaum muslimin mereka terdidik di atas prinsip-prinsip yang rusak ini, yang menyebabkan mereka berpaling dari kitabullah dan as-sunnah, falam yarauha munkaratan. Akhirnya mereka pun menganggap bahwa ini bukanlah sebuah kemungkaran, padahal itu kesesatan, itu perkara bid'ah. Mereka telah meninggalkan kitabullah dan as-sunnah, lalu kemudian lebih mengedepankan pemahaman-pemahaman yang sesat ini. Mereka berjalan di atas prinsip yang demikian, sehingga mereka tidak lagi menganggap itu sebagai kemungkaran. Faja'atuhum daulatun ukhra qamat fiha al-bid'u maqam as-sunan. Lalu kemudian datang giliran yang berikutnya atau generasi yang berikutnya yang mereka tegak di atas bid'ah. Bid'ah itu menutupi sunnah-sunnah. Wan nafsu maqam al-aql, dan hawa nafsu menutupi akal. Wal hawa maqam ar-rusydi, dan hawa nafsu, apa yang menjadi kehendak syahwatnya, itu menutupi bimbingan dan kebenaran. Wad dhalalu maqam al-huda,
dan kesesatan menutupi hidayah. Wal munkar maqam al ma'ruf, dan kemungkaran menutupi hal-hal yang baik, yang ma'ruf. Wal jahl maqam al ilm, kejahilan menutupi ilmu. Wal riya maqam al ikhlas, dan riya menutupi keikhlasan seseorang. Wal batilu maqam al haqq, kebatilan menutupi kebenaran. Wal kadhibu maqam as sidq, kedustaan menutupi kejujuran. Wal mudahanatu maqam an nasihah, dan al mudahanah, berbasa-basi yang diharamkan atau menjilat, itu menutupi sikap untuk menyampaikan nasihat. Ya. Seolah-olah dia menyetujui apa yang dilakukan oleh seseorang dari kemungkaran demi untuk mengharapkan atau mendapatkan bahagian dari dunia orang tersebut. Dia enggan untuk menyampaikan nasihat. Kenapa? Takut kehilangan dunia, takut kehilangan jabatan, sehingga tidak lagi ditegakkan prinsip menasihati. Wadh-dhulm maqam al-'adl, kezaliman menutupi keadilan. Intinya bahwa ilmu itu hilang di tengah-tengah kaum muslimin. Mereka jauh dari ilmu, sehingga mereka didominasi dengan kesesatan, penyimpangan, bid'ah, kerusakan, sehingga mereka tidak lagi menjadikan kitabullah dan as-sunnah sebagai hakim di antara mereka. Fasarat ad-dawlah wal ghalabah li hadhihi al-umur wa ahliha humul musyaru ilaihim, sehingga generasi ini yang didominasi dengan kesesatan dan kejahilan ini, mereka itulah yang orang-orang memberi isyarat kepadanya. Maksudnya mereka inilah yang ditokohkan, orang-orang inilah yang dipandang oleh masyarakat, orang-orang yang jauh dari kitabullah dan as-sunnah. Wa kanat qabla dhalika li'abdadiha, dalam keadaan sebelumnya, sebelum mereka menguasai kaum muslimin, mereka senantiasa berjalan di atas kitabullah dan as-sunnah, berjalan mengikuti jejak para ulama as-salaf as-salih, itu sebelumnya. Namun ketika muncul pemahaman-pemahaman yang menyimpang, mereka meninggalkan kitabullah dan as-sunnah, sehingga perkara-perkara yang menyesatkan ini memadamkan kitabullah dan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Seakan-akan Al-Quran dan sunnah telah terkuburkan. Manusia tidak lagi mengenal kitabullah dan sunnah, kecuali hanya sekedar dibaca. Bacaan Al-Quran dalam musabaqah, perlombaan-perlombaan. Bagaimana cara membaca Al-Quran dengan lagu yang enak ketika didengar, hanya itu. Mereka tidak lagi memperhatikan isi dan kandungannya. Demikian pula hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mereka hanya mengejar bagaimana cara mendapatkan sanad. Sanad sampai kepada Imam Bukhari, sanad sampai kepada Imam Muslim. Mereka menamatkan qira'atu sahihil Bukhari, menamatkan membaca kitab Sahihul Bukhari, membaca kitab Sahih Muslim, tamat. Demikian pula kutubus sittah, tamat. Namun jauh dari pengamalan, jauh dari pengamalan. Ma'asyiral ikhwah rahimakumullah, jangan dikira ahlul bid'ah mereka tidak membaca hadis-hadis. Ya. Islam jamaah itu rutin membaca kutubus sittah, Sahih Bukhari, Sahih Muslim. Bahkan mereka mengklaim punya sanad sampai kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Tapi lihat bagaimana pemahaman mereka. Begitu mudahnya mereka mengkafirkan siapa saja yang tidak berjalan bersama dengan mereka, yang tidak berbaiat kepada pemimpinnya. Ini hanya sebagai permisalan. Bagaimana dengan kelompok-kelompok yang lain? Mereka membaca Al-Quran, mereka membaca hadis. Namun di dalam pengamalan mereka lebih mendahulukan logika, perasaan, syahwat. Ya, analogi yang jauh dari kitabullah dan as-sunnah. Maka terjadilah apa yang terjadi. Wa kana ahluha al-musyar ilaihim, dahulu ketika kaum muslimin mereka masih berjalan di atas Alkitab dan Sunnah, mereka lah yang
terpandang. Para ulama yang kokoh di atas kitabullah dan as-sunnah, mereka lah yang dijadikan sebagai rujukan. Fa idza ra'aita dawlata hadhihi al-umur qad akhbalat wa rayatiha qad nusibat wa juyushaha qad rakibat, maka apabila engkau melihat munculnya perkara-perkara ini, bid'ah telah menggantikan posisi sunnah, hawa nafsu telah menutupi akal, kesesatan telah menutupi hidayah, kemungkaran telah menutupi perkara yang ma'ruf, kejahilan telah menutupi ilmu. Apabila engkau melihat perkara-perkara ini telah muncul, kata beliau, dan panji-panjinya telah ditegakkan, tentara-tentaranya mereka telah menaiki kendaraan mereka, maksudnya siap untuk menyebarkan kesesatan dan pemikiran mereka, fa batnul ardi wallahi khairun min dhahriha, kata beliau, maka tinggal di bawah bumi itu lebih baik daripada tinggal di atas bumi. Mati lebih baik. Tinggal di bawah bumi, mati, itu lebih baik daripada tinggal di atas bumi dalam keadaan seorang berjalan di atas kesesatan, penyimpangan. Wa qulalul jibali khairun minas suhul, dan tinggal di bukit-bukit yang terjal itu lebih baik daripada tinggal di daratan yang berkumpul bersama dengan manusia. Wa mukhalatatul wahsyi aslam min mukhalatatin nas, dan bergaul dengan hewan buas itu lebih selamat daripada bergaul dengan manusia yang seperti ini kondisi dan keadaan mereka, jauh dari bimbingan Allah Azza wa Jalla dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Maka kata beliau, bergaul dengan hewan buas itu lebih baik daripada bergaul dengan manusia. Kalau tinggal di hutan yang di sana ada hewan buas, ya paling-paling kalau diserang yang mati jasad kita. Dalam keadaan iman kita tetap terjaga dan terpelihara. Ketika kita melakukan uzlah, mengasingkan diri dari kerusakan yang terjadi di tengah-tengah manusia. Tapi kalau bergaul dengan ahlul bid'ah, bergaul dengan manusia yang mereka berjalan di atas penyimpangan dan prinsip-prinsip yang menyesatkan ini, waliyadzubillah, menyebabkan matinya hati. Waliyadzubillah. Kita memohon perlindungan kepada Allah Azza wa Jalla. Semoga Allah Jalla wa Ala menjaga dan memelihara kita dari berbagai macam fitnah dan kesesatan. Ini yang disebutkan oleh Ibnul Qayyim rahimahullah dalam kitabnya Al-Fawaid. Lalu kata Syekh Abdul Salam rahimahullah, fal wajibu 'ala ad-du'ati ila Allah subhanahu wa ta'ala ay yaltazimul kitab was sunnata fi jami'i ahwalihim. Maka merupakan kewajiban para dai, manusia yang senantiasa mengajak orang lain menuju kepada jalan Allah subhanahu wa ta'ala, maka hendaknya mereka komitmen dalam berpegang teguh kepada kitab Allah dan as-sunnah dalam seluruh kondisi dan keadaan mereka. Lianna fil iltizami bil kitabi was sunnati khairan 'aziman fid dini wad dunya. Karena dengan komitmen terhadap kitabullah dan as-sunnah itu akan menyebabkan munculnya kebaikan yang besar baik dalam agama kita, demikian pula dalam kehidupan dunia kita. Sebagaimana yang telah diraih oleh para sahabat radhiyallahu taala anhum tatkala mereka bersabar bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam membela Islam, di dalam menolong agama Allah Azza wa Jalla, maka Allah tabaraka wa taala memberikan kepada mereka dunia dan akhirat. Agama mereka terjaga, jauh dari penyimpangan, komitmen di atas sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka Allah Azza wa Jalla membukakan untuk mereka pintu-pintu dunia. Mereka merasakan kebahagiaan dalam kehidupan dunia, dan Allah Azza wa Jalla telah memberi jaminan mereka sebagai ahlul jannah, mendapatkan jaminan surga Allah. Siapa yang ingin meraih kebaikan dunia dan akhirat, maka hendaknya mereka kembali kepada bimbingan para ulama ussalaf dari para sahabat radhiyallahu taala anhum. Maka ini nasihat beliau untuk para dai.
ajak manusia ini kepada kitabullah dan sunnah. Dalam ceramah-ceramah, dalam pelajaran-pelajaran, kajian-kajian, jangan tinggalkan kitabullah dan as-sunnah untuk dijadikan sebagai sumber rujukan dalam setiap permasalahan. Dalam setiap permasalahan. Demikian pula dalam hal bermuamalah dengan masyarakat, dengan keluarga kita, dengan tetangga kita, dengan masyarakat kita secara umum. Berjalan bersama dengan bimbingan Allah Azza wa Jalla dan Rasulnya sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Inilah yang menyebabkan kaum muslimin akan meraih kebaikan yang besar dalam kehidupan dunia dan akhirat mereka. Walidzalika, oleh karena itu, fa inna as-sahabata radhiyallahu anhum lamma anzalallahu azza wa jalla qawlahu, oleh karena itu para sahabat radhiyallahu taala anhum ketika Allah azza wa jalla menurunkan firman-Nya, wa in tubdu ma fi anfusikum aw tukhfuhu yuhasibukum bihillah, apa yang kalian nampakkan di dalam diri-diri kalian dan apa yang kalian sembunyikan di dalam diri kalian, Allah akan menghisapnya. Allah akan menghisapnya. Ketika turun ayat ini, yang makna dari ayat ini menunjukkan bahwa apapun yang terbetik di dalam hati seorang hamba akan dihisap oleh Allah Subhanahu wa taala. Apalagi yang dia ucapkan dan yang dia perbuat, yang di dalam hati saja, yang disembunyikan oleh seseorang, itu dihisap oleh Allah Azza wa Jalla. Kadang-kadang seorang ada keinginan, namanya godaan syaitan, waswas dari syaitan, mengajak dia untuk melakukan kemaksiatan, untuk melakukan kemungkaran, terbetik di dalam diri seorang hamba. Maka ketika turun ayat ini, syaqqa dzalika alaihim, hal ini menyulitkan para sahabat. Ini berat dalam pandangan mereka. Ya. Ketika apa yang terbetik di dalam hati pun dihisap oleh Allah Subhanahu wa taala, maka mereka merasa berat. Waja'u ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, maka mereka pun mendatangi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa qalu, dan mereka mengatakan, ya Rasulullah, kullifna minal a'mali ma nutiqu. Wahai Rasulullah, kami telah diberi beban berupa amalan-amalan yang kami mampu untuk melakukannya. Yang kami mampu untuk melakukannya. As-shalah, kami bisa mengerjakannya. As-siyam, berpuasa. Wal jihad, berjihad. Was sadaqah, bersedekah, kami mampu melakukannya. Wa qad unzilat 'alaika hadhihi al-ayatu wa la nutiquha, dan sungguh telah diturunkan kepadamu wahai Rasulullah ayat ini, kami tidak mampu. Berat para sahabat radhiyallahu ta'ala, kami tidak mampu. Jadi para sahabat radhiyallahu ta'ala anhum, apabila mereka merasa berat, apabila mereka merasa tidak mampu, mereka langsung menyampaikan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwa kami tidak mampu melakukan hal ini. Hadis ini mirip seperti hadis yang menjelaskan tentang turunnya firman Allah Subhanahu wa taala, alladzina amanu wa lam yalbisu imanahum bidzulm ulaika lahumul amnu wa hum muhtadun. Orang-orang yang beriman dan tidak mencampuri keimanannya dengan kezaliman, mereka lah orang-orang yang akan meraih rasa aman dan mereka adalah orang-orang yang diberi hidayah. Ketika turun ayat ini, para sahabat merasa berat. Mereka mengatakan, ayyuna lam yadlim nafsahu, siapa di antara kita yang tidak pernah berbuat zalim terhadap dirinya? Kadang-kadang kita berbuat zalim kepada seorang, kadang-kadang kita menzalimi keluarga, anak, istri, orang lain. Sulit untuk terlepas dari kezaliman itu, sulit. Maka mereka pun menyampaikan hal itu kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, bahwa kami merasa sulit dengan ayat ini. Maka diterangkanlah oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwa yang dimaksud kezaliman di dalam ayat tersebut adalah kesyirikan.
bukan tindakan kezaliman secara umum. Lalu kemudian beliau menukil firman Allah Subhanahu wa taala tentang wasiat Luqman kepada anaknya. Wa idh qala Luqmanu li ibnihi wa huwa ya'idhuhu ya bunayya la tusyrik billahi inna syirka la zulmun azim. Kesyirikan adalah merupakan kezaliman yang besar. Itu yang dimaksud. Tidak mencampuri keimanannya dengan kezaliman, maksudnya kesyirikan. Maka demikian pula dalam hadis ini, para sahabat merasa berat. Apa yang terbetik di dalam hati seorang dihisab oleh Allah Azza wa Jalla. Dalam keadaan mungkin dia tidak melakukannya, mungkin dia tidak mengucapkannya, sekadar terbetik pun dihisab oleh Allah. Ini berat. Kami tidak mampu, wahai Rasul. Apa jawaban Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Faqala lahum Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka Rasulullah alaihi salatu wasallam mengatakan kepada mereka, "Aturiduna an taqulu kama qala ahlul kitabain min qablikum sami'na wa asayna?" Apakah kalian ingin mengucapkan seperti yang telah diucapkan oleh dua ahlul kitab dari sebelum kalian, yaitu Yahudi dan Nasara? Mereka mengatakan sami'na wa asayna, kami mendengar dan kami bermaksiat, kami mengingkari, kami menyelisihi. Kalian ingin seperti mereka? Ini firman Allah yang mengatur, yang menetapkan hukum adalah Allah Azza wa Jalla, bukan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah hanya menyampaikan kepada para sahabat. Ya. Demikianlah Allah Azza wa Jalla menurunkan firman-Nya. Apa yang kalian sembunyikan di dalam diri kalian dihisab oleh Allah. Mau gimana lagi, ini firman Allah. Walaupun terasa berat oleh mereka. Makanya diingatkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, apakah kalian hendak mengucapkan seperti ucapannya ahlul kitab, Yahudi dan Nasara sebelum kalian? Kami mendengar tapi kami menyelisihi. Bal qulu, namun hendaknya kalian mengucapkan sami'na wa ata'na ghufranaka rabbana wa ilaikal masir. Kami mendengar dan kami taat ya Allah. Kami mohon ampun kepadamu ya Allah Rabbana, dan hanya kepadamu lah kami akan kembali. Ucapkan itu. Jangan ketika engkau merasa berat lalu kemudian engkau menyelisihi apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah Azza wa Jalla yang maha mengetahui apa yang menjadi kemaslahatan para hambanya. Ya sudah, kalau itu sudah perintah Allah, kewajiban kita mengucapkan sami'na wa ata'na, kami mendengar dan kami taat. Ketika terjatuh dalam kesalahan, kita memohon ampun kepada Allah, ghufranaka rabbana wa ilaikal masir. Falamma qala dzalika as-sahabatu radhiyallahu anhum, maka ketika para sahabat telah mengucapkan kalimat ini, mereka telah menyampaikannya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, khaffafallahu azza wa jalla anhum, maka Allah azza wa jalla memberi keringanan kepada mereka. Allah maha mengetahui apa yang menjadi kemaslahatan bagi para hambanya. Wa anzala qawlahu, lalu kemudian Allah jalla wa ala menurunkan firman-Nya, la yukallifullahu nafsan illa usaha. Allah tidak membebani seorang hamba kecuali dalam batas kemampuannya. Kalau itu sesuatu yang sudah di luar kemampuan dia, dimaafkan oleh Allah Azza wa Jalla. Inna Allaha tajawaza li an ummati ma haddathat bihi anfusuha ma lam tatakallam aw ta'mal. Sesungguhnya Allah Azza wa Jalla telah memaafkan dari umatku ini apa yang terbetik di dalam hati mereka, apa yang menjadi pembahasan di dalam hati-hati mereka selama mereka tidak mengucapkannya atau mengamalkannya. Selama mereka tidak mengucapkan atau mengamalkannya, Allah Azza wa Jalla memaafkan, diringankan oleh Allah Azza wa Jalla. Jadi sabar. Allah Azza wa Jalla tidak akan membebani hambanya di atas kapasitas kemampuan seorang hamba. Pasti diringankan. Ketika muncul kesulitan, pasti ada jalan keluarnya, pasti ada solusinya. Di antara satu kaidah yang disebutkan oleh para ulama,
idza dhaqal amru tasa'. Apabila kondisi itu terasa sempit, maka disitulah ada kelapangan, ada keleluasaan. Al-masyaqqatu tajlibut taysir. Di antara 5 kaidah yang masyhur dari al-qawaidul khamsul kubra, 5 kaidah yang besar di dalam agama ini, al-masyaqqatu tajlibut taysir. Kesulitan akan membawa kepada kemudahan. فمن حكم الكتاب والسنة جعل الله عز وجل له من كل هم فرجا ومن كل ضيق مخرجا. Maka barang siapa yang menjadikan Al-Quran dan As-Sunnah sebagai hakim, sebagai pencetus hukum, sebagai pembimbingnya, maka Allah Azza wa Jalla akan menjadikan dari setiap kesedihan, gundah yang dialami, pasti ada solusinya. Setiap problem pasti ada jalan keluarnya. Dan setiap kesempitan pasti ada solusi yang Allah Subhanahu wa taala membimbing seorang hamba kepada solusi tersebut. Itulah kebaikan dari kitabullah dan as-sunnah. Itulah bagian dari taqwallah. Wa man yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Siapa yang bertakwa kepada Allah, Allah pasti akan memberikan jalan keluar. Dalam problem apa saja, hadapi dengan kembali kepada kitabullah dan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yakini, Allah pasti akan memberikan pertolongan kepadamu. Allah pasti akan memberikan pertolongan kepadamu. Meskipun engkau merasa bahwa ini adalah perkara yang berat, perkara yang sulit, ya, seolah-olah tidak ada solusinya. Tidak. Kembali kamu kepada Allah. Wasta'inu bi as-sabri was-salah. Memohon pertolongan kepada Allah dengan apa? Dengan sabar, dengan salat. Ada problem, salat. Mohon kepada Allah Azza wa Jalla. Ada satu permasalahan atau ada satu pilihan, ya. Mau memilih jalan A atau jalan B, salat istikharah. Di antara sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam membimbing kita ketika ada 2 pilihan yang kedua-duanya hukum asalnya diperbolehkan, disyariatkan, yang mana yang akan kita tempuh? Salat istikharah, berdoa sebagaimana diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Allahumma inni astakhiruka bi'ilmik. Ada sebagian mereka menyangka bahwa salat istikharah itu hanya disyaratkan kalau mau nikah gitu. Ya, ketika mau nikah baru salat istikharah. Seakan-akan salat istikharah itu hanya untuk orang yang mau nikah gitu. Padahal tidak demikian. Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah, Al-Imam Al-Bukhari, setiap kali beliau hendak memasukkan satu hadis ke dalam kitab sahihnya, beliau salat istikharah dulu. Ini dimasukkan apa enggak? Setelah beliau salat istikharah, mantap, baru beliau masukkan ke dalam kitab sahihnya. Ya, jadi melalui penyaringan yang ketat, Sahihul Imam Bukhari. Ya, bukan hanya berdasarkan kaidah-kaidah ilmiah di dalam membedakan antara yang sahih dan yang tidak sahih, beliau memohon pertolongan kepada Allah. Sehingga wajar kalau kitab sahih Al-Imam Al-Bukhari adalah kitab yang paling sahih setelah Al-Quranul Karim yang ada di bawah kolong langit ini. Sahih Al-Imam Al-Bukhari. Jumhur ulama mengatakan Sahihul Bukhari lebih sahih dan lebih afdal daripada Sahih Al-Imam Muslim. Meskipun dari sisi penertiban mengurutkan hadis-hadis, sebagian para ulama mereka lebih mengunggulkan Sahih Al-Imam Muslim dari sisi tertibnya, urutan-urutannya. Itu Al-Imam Muslim. Dan dari sisi ketelitian Al-Imam Muslim di dalam meriwayatkan hadis-hadis secara lafaz. Beda dengan Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah. Tidak jarang beliau meriwayatkan hadis secara makna.
Hal ini disebabkan karena beliau di dalam meriwayatkan hadis dan menerima hadis, kebanyakan beliau lebih mengandalkan hafalan. Kadang-kadang beliau mendengarkan hadis di Mekah misalnya, beliau tidak langsung menulis hadis itu, beliau hafal. Nanti setelah beliau berada di Basrah, baru kemudian beliau menulis hadis itu. Itu Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah. Walhasil ma'asyara alikhwa rahimakumullah, jadikan Al-Quran dan As-Sunnah sebagai pembimbing kita, sebagai pencetus hukum kita dalam setiap permasalahan. Wa mimma yanbaghi an yash'ura bihi ulaika alladhina yunkiruna 'ala al-hukam tahkimahum al-qawanin al-wad'iyyah annahum hum aidan yuhakkimuna ghaira syar'illah subhanahu wa ta'ala fi muamalatihim wa fi tasarrufihim wa fi tasarrufatihim. Nah, di sini beliau menyinggung kelompok Khawarij yang di antara ciri-ciri mereka gemar mengkritisi pemerintah. Bukan hanya melakukan pemberontakan, namun orang-orang yang senang mengkritisi pemerintah secara terang-terangan di hadapan publik, di hadapan khalayak, di atas mimbar atau di jalan-jalan. Ini termasuk di antara sifat-sifat kaum Khawarij. Ya, termasuk di antara apa yang biasa mereka lakukan, ya, adalah mengingkari para hukam, para penguasa yang mereka berhukum dengan undang-undang buatan manusia, al-qawanin al-wad'iyyah. Lalu kemudian dibangun di atas perkara tersebut mereka membawa ayat-ayat yang kaitannya dengan berhukum dengan selain hukum Allah kepada penguasa untuk kemudian mengkafirkan mereka dan menganggap bahwa mereka adalah taghut dan kafir, bukan lagi bagian dari kaum muslimin. Ini sifat Khawarij dalam mengkafirkan penguasa, takfirul hukam, dengan beralasan ayat wa man lam yahkum bima anzalallahu fa ulaika humul kafirun. Barang siapa yang tidak berhukum dengan hukum Allah, maka mereka kafir. Sehingga mereka menghukumi kafirnya setiap penguasa yang tidak berhukum dengan hukum Allah Azza wa Jalla, termasuk para penguasa di negeri kita. Ya. Apabila ada di antara orang-orang yang berpenampilan sebagai muslimin, lalu kemudian gemar mengkritisi penguasa, bahkan sampai pada tingkatan mengkafirkan penguasa dengan alasan mereka berhukum dengan selain hukum Allah, hati-hati, mereka itu dari Khawarij. Mereka itu dari kalangan Al-Khawarij. Dan Syekh penulis kitab ini Abdus Salam itu ada kitab sendiri yang beliau bahas tentang muamalatul hukam, bagaimana cara menyikapi para penguasa. Intinya manhaj ahli sunnati wal jamaah berkeyakinan tidak setiap orang yang berhukum dengan selain hukum Allah dia kafir, murtad, keluar dari Islam. Tidak demikian. Nah, kata beliau, orang-orang yang mereka seringkali mengingkari para penguasa yang berhukum dengan selain hukum Allah, berhukum berdasarkan undang-undang buatan manusia, mereka tidak merasa bahwa sesungguhnya mereka sendiri berhukum dengan selain syariat Allah Subhanahu wa taala dalam muamalah mereka dan di dalam tindakan-tindakan mereka, dalam kehidupan mereka sehari-hari misalnya, ya. Mereka tidak berhukum dengan selain hukum Allah. Cuman permasalahannya mereka selalu mengarahkan ayat-ayat tentang berhukum dengan selain hukum Allah itu selalu ditujukan kepada penguasa. Padahal ayat ini kan bersifat umum. Siapa saja yang tidak berhukum dengan selain hukum Allah, maka dia terkena ayat ini. Fa ulaika humul kafirun, fa ulaika humul zalimun, wa ulaika humul al-fasiqun. Mereka kafir, mereka zalim, mereka fasik. Kata Ibn Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma, ketika beliau menerangkan makna dari kufur, ya, di dalam ayat ini kata beliau, laisa huwal kufru alladhi tadhhabuna ilaih, innama huwa kufrun duna kufrin. Bukan yang dimaksud kekafiran di sini adalah kekafiran yang kalian fahami, wahai kaum Khawarij, yang menyebabkan seorang keluar dari Islam. Tapi yang dimaksud
adalah kufrun duna kufrin, kekafiran tapi di bawah kekafiran. Maksudnya kekafiran yang tidak mengeluarkan pelakunya dari Islam. Sebab kalau dipahami secara umum, waduh, bakal dikafirkan semua ini. Ya, kadang-kadang seorang dalam kehidupan keluarga terjadi perseteruan antara suami istri. Namanya emosi, akhirnya seorang suami karena saking marahnya dia kepada istrinya, dia pun berhukum dengan selain hukum Allah. Dia menyelisih syariat Allah, ya kan? Setiap yang namanya menyelisihi syariat berarti dia berhukum dengan selain hukum Allah. Kalau keumuman ayat ini diterapkan, bakal banyak orang dikafirkan. Ya. Bahkan boleh jadi dia mengkafirkan dirinya sendiri. Ada orang-orang dari tokoh-tokoh Khawarij, sebagian mereka ada yang sampai dipenjara kan, ditangkap kemudian melalui proses persidangan. Ya. Mereka menghukumi bahwa para penguasa itu taghut. Orang-orang yang ada di pengadilan dari para hakim dan yang lainnya, itu semua dianggap taghut, kafir, murtad, keluar dari Islam. Jaksanya, hakimnya dan yang lainnya, perangkat pengadilan dikafirkan semuanya. Ya. Lalu dia mendatangkan pengacara. Pengacara pakai hukum apa? Pengacara kalau melakukan pembelaan terhadap kliennya pakai Al-Quran dan Sunnah atau pakai hukum yang sama? Iya kan? Dan pengacara itu tidak akan disetujui untuk masuk ke dalam pengadilan kecuali berdasarkan persetujuan dari si terdakwa, dari kliennya. Berarti dia setuju dong untuk pengacaranya berhukum dengan selain hukum Allah. Berarti kalau dia setuju, ya dia juga kafir karena berhukum dengan selain hukum Allah. Itu salah satu contoh saja bahwa orang-orang yang begitu mudahnya mengkafirkan penguasa, mengkafirkan pemerintah, mereka tidak sadar bahwa mereka telah berhukum dengan selain hukum Allah Subhanahu wa taala. Aturan-aturan dalam kehidupan bermasyarakat, ya, berapa banyak ketetapan-ketetapan hukum berdasarkan undang-undang manusia. Jadi kalau diterapkan secara umum, ya mereka juga akan terkena kepada perkara berhukum dengan selain hukum Allah. Sehingga kalau mereka konsisten dengan prinsip tersebut, mereka akan mengkafirkan diri mereka sendiri. Jadi kata beliau, la aqulu innahum yuhakkimuna ghaira syar'illah fi jami'i umurihim, walakin la ubalighu in qultu fi katsirin min umurihim. Saya tidak mengatakan bahwa mereka berhukum dengan selain syariat Allah Subhanahu wa taala dalam seluruh urusan kehidupan mereka, dalam setiap perkara mereka, namun tidak berlebihan jika aku mengatakan tentang mereka bahwa mereka berhukum dengan selain syariat Allah dalam sekian banyak perkara-perkara dan urusan-urusan mereka itu. Yang begitu mudahnya mereka mengkafirkan penguasa dengan alasan berhukum dengan selain hukum Allah, dalam keadaan mereka sendiri terjatuh ke dalam perkara-perkara yang mereka tuduhkan berhukum dengan selain syariat Allah Subhanahu wa ta'ala. Falyattaqullah azza wa jal fi anfusihim, maka hendaknya mereka bertakwa kepada Allah pada diri-diri mereka. Wal yuhasibu anfusahum qabla an yuhasabu, dan hendaknya mereka melakukan introspeksi terhadap diri-diri mereka sebelum mereka dihisab di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Wabillahi taufiq wa sallallahu wa sallama wa baraka ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Dengan demikian, alhamdulillah, telah selesai pula pembahasan kita dari kitab Usulud Da'wati Salafiyah karya Syekh Abdul Salam Ibn Barjis Al-Abdul Karim rahimahullahu ta'ala. Semoga Allah Azza wa Jal memberi manfaat dan faedah dari apa yang telah kita pelajari. Dan saya harapkan kepada ikhwan, alhamdulillah ada rekamannya, bisa diulang-ulangi, ya, bisa diulang-ulangi sekali, dua kali, ya. Semakin banyak kita memurajaah, akan semakin menguatkan pemahaman kita terhadap prinsip-prinsip ad-da'watus salafiyah. Saya kira sampai di sini ya ikhwan, semoga beri manfaat kepada kita sekalian.
وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.